Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Puspita, NRP 51, dari kelas D3 LKP akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada instalasi listrik. Latar belakangnya, listrik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukannya instalasi listrik yang baik dan aman. Listrik juga memiliki bahaya seperti tersengat listrik, efek termal, kebakaran, pengaruh gelombang elektromagnet, dan bahaya lainnya. Listrik juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja, contohnya pada bidang industri, seperti electric shock, yang mungkin juga dapat menyebabkan kematian di lapangan kerja tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah pengetahuan dan penerapan ilmu tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang industri ini, yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin tingkat resiko kecelakaan kerja. Nah, tujuan yang pertama itu menjamin keandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua, mengetahui cara mencegah timbulnya akibat listrik seperti kebakaran, arus bocor, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui K3 dalam instalasi listrik industri. Apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya ini dapat memahami dan mengetahui K3 dalam bidang industri terutama perihal listrik. Batasan masalah dalam makalah ini, saya hanya membahas tentang perihal K3 dalam bidang listrik terutama instalasi listrik industri. Konsep dasarnya, apa sih instalasi listrik itu? Seperti pada gambar ini adalah contoh salah satu instalasi listrik yang berfungsi untuk sebagai koordinasi. Apabila pada suatu gedung terdapat beberapa ruangan dan setiap ruangan itu diperlukannya listrik, dan antar ruangan ini akan saling menyambung, dan diperlukanlah pengkoordinat ini dan yang dinamakan instalasi listrik ini. Jadi dalam melakukan instalasi listrik juga harus diperlukan seorang teknisi yang handal, yang memiliki pengetahuan dan juga berpengalaman di bidangnya. Peraturan-peraturan K3 dalam instalasi listrik ini, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana di situ menjelaskan tentang keselamatan kerja seorang pekerja. Yang kedua, untuk instalasi listrik ini terdapat Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 atau biasa disebut PUIL. Pada ayat 920B6 ini menjelaskan ketentuan peralatan listrik yang harus digunakan secara umum. Yang pertama, peralatan yang harus segera diganti untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, tidak diperbolehkan seperti mengganti pengaman arus yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih besar. Dan yang terakhir terdapat PUIL ayat 920A1, di mana di sini menjelaskan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, seperti ketika ada suatu ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik, harus diberi tanda seperti awas berbahaya dan lain-lain. Teori K3 dalam instalasi listrik ini, yang pertama terdapat beberapa tipe kecelakaan listrik yang dibagi menjadi 3. Electric shock atau bisa disebut dengan kejutan listrik. Ini akan terjadi saat kontak antara badan manusia dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga akan mengakibatkan tubuh kita akan mengalami suatu kejutan yang mungkin dapat membahayakan jantung kita. Yang kedua, terdapat electrical burn atau luka bakar. Ini disebabkan karena dari listrik yang menyebabkan tubuh kita. Yang ketiga adalah loss of muscle control, di mana adalah tubuh kita mengalami kehilangan kontrol otot kita, seperti otot menjadi lebih kaku dan lainnya. Untuk mengurangi hal tersebut dan mencegahnya, maka diperlukan suatu usaha yang preventif untuk menghambat sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja, sehingga dapat mengurangi hal-hal ini. Di sini ada suatu berita di mana terdapat seorang pekerja, bukan seorang ya, ada 4 orang pekerja
yang tersengat listrik di Pati. Di sini terjadi pada tanggal 16 April 2020. Masih baru ya ini. Dan ada 4 orang pekerja pada saat itu yang sedang melakukan maintenance pada instalasi listrik pada tiang-tiang ini. Dan tidak mengetahui ternyata ada baja di sebelahnya tiang ini, ada baja yang mengenai kabel dari PLN ini yang sehingga menyebabkan electric shock. 4 orang ini tidak menyadari kalau itu terjadi, sehingga menyebabkan 2 orang tewas pada saat itu. Di sini ada orang yang mengalami electric shock. Hal ini terjadi karena kurangnya penerapan KADGA. Yang kedua, tidak memakai peralatan pelindung ketika sedang melakukan maintenance, tidak memakai topi, tidak memakai sarung tangan sebagai isolatornya. Dan instalasi listrik ini tidak dirawat secara berkala. Kemudian ada konsleting listrik atau electrical burn yang seperti terjadi pada gudang Indosemen itu, di mana konsleting listrik ini terjadi apabila terjadi hubungan arus pendek karena konduktor positif dan negatif ini akan berhubungan langsung. Jadi pada satu kabel yang berhubungan langsung ini akan dapat membahayakan ketika kutub positif dan negatif bergabung. Pabrik juga harusnya melakukan pengecekan agar tidak jadi kebakaran. Gudang juga sebaiknya tidak berasal dari kayu karena api bisa cepat merambat. Dan pada saat itu, pemadam kebakaran kesulitan di gudang Indosemen tadi untuk mematikan api karena api di sana tidak ada. Ya, maksudnya air di sana tidak ada. Jadi kesimpulannya, dalam beberapa kejadian tadi, yaitu kerja itu harus berpengalaman dan punya ilmu perihal instalasi listrik. Yang kedua, para pekerja juga harus memahami ketika dalam instalasi listrik, seperti harus memakai peralatan, sarung tangan, sepatu. Instalasi listrik juga harus dirawat dan diperbaiki agar tidak membahayakan karena dapat menyebabkan konsleting listrik. Pabrik industri harus dilatih dalam perihal acara menghadapi kebakaran. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.